Selamat sore teman-teman. Puji Tuhan saat sore hari ini kita bisa bersama-sama memuji dan mendengarkan firman-Nya. Walau kita tidak bisa bersama-sama bertatap muka, tapi kita masih bisa datang untuk menyembah Dia. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mau persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita datang di hadirat-Nya. Ku
sini kemenangan terjadi di sini. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur saat sore hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kami hikmat, Engkau yang senantiasa memberikan kami konsentrasi untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mungkin di rumah kami masing-masing seringkali banyak distract yang mengganggu kami, tapi biarlah hari ini Tuhan kami mau datang di hadirat-Mu, Engkau yang melayakkan setiap kami, dan kami bisa berkonsentrasi datang di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati persekutuan kami hari ini dari awalnya hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Nah, yang namanya hidup, kita pasti gak bisa jauh-jauh dari yang namanya konflik. Tapi di sini, kita mau sama-sama belajar untuk berdiam diri dan mendekat di kakinya. Mari kita sama-sama pujikan lagu Ajarku Berdiam.
masuk dalam firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau jadi bejana Tuhan. Kita mau pujikan bersama lagu Bejana-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah setiap kami. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memiliku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Hanya kepadamu ku bawa kehidupanku, Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memiliku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Sebelum kita membahas bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Tuhan tolong sebagai anak-anak muda kami sungguh mengerti apa yang Tuhan mau, dan ketika kami melakukannya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami bisa menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah kami bisa sungguh-sungguh belajar. Tuhan yang mau tolong dan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat. Saya nggak baca di awal karena ada beberapa hal yang akan kita buka. Karena khusus hari ini tema yang diberikan konflik manajemen. Bagaimana manajemen konflik. Kalau kita lihat sebagai orang Kristen, kadang kita tidak suka berbicara konflik. Kadang kita merasa orang Kristen itu penuh kasih. Orang Kristen itu harus saling mengampuni, jangan ribut, kalau bisa diem aja gitu ya. Bahkan kalau bisa orang Kristen itu harus mengalah. Kira-kira setuju atau tidak kalau ada orang yang katakan seperti itu? Kalau mungkin setuju gitu ya.
ya sudah berarti rekamannya dimatikan aja, kita nggak jadi ada khotbah gitu ya. Kenapa? Karena ya bukankah itu yang sering kita dengar gitu ya. Kalau ada orang yang melakukan apa kepada kita, sudah ngalah aja, kamu tuh kan anak Tuhan, kamu nggak boleh marah, kamu harus mengasihi. Kenyataannya nggak seperti itu gitu ya. Karena memang manusia hidupnya seringkali ada konflik. Konflik antar kelompok, konflik antar negara, konflik antar keluarga, konflik antar orang, bahkan di gereja pun ada konflik gitu ya. Sebetulnya kalau kita coba pikirkan, kenapa sih manusia itu kok bisa berkonflik gitu ya? Sederhana kok jawabannya. Karena memang manusia ini diciptakan berbeda-beda. Dengan pemikiran yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Konflik terjadi karena perbedaan ini akhirnya ketika ngomong nggak mencapai titik temu. Tidak ada jalan tengah, tidak ada kesimpulan yang sama. Sekarang kita coba bayangkan dalam satu keluarga. Itu aja bisa ada konflik. Yang hidup bersama, yang bersaudara, bahkan mungkin yang kembar pun juga bisa berbeda pendapat. Apalagi kita yang berbeda rumah, bukan saudara. Kadang kita capek menghadapi hal ini. Tapi bukankah ini kenyataan hidup manusia? Kita tidak bisa dilepaskan dari konflik, kita tidak bisa dilepaskan dari perbedaan pendapat. Dan saya bersyukur kalau itu terjadi, kenapa? Berarti kita masih mau mikir kan? Kita masih mau berpendapat. Jadi saudara, kalau kita masih merasa, kenapa sih kok aku harus berbeda pendapat? Bersyukur masih punya pendapat kan? Kalau kita nggak mikir apa-apa, kita nggak merasakan apa-apa, kita cuek aja, mungkin kayak spirit zaman kan, wah orang santai aja, nggak usah dipikir, nggak usah ngurus. Ya kita nggak akan pernah ada perbedaan pendapat, dan berarti benar nggak sih kita itu masih hidup kan gitu ya. Di Alkitab pun sebetulnya ada banyak kisah. Contoh Filipi 4 ayat yang kedua, Yudea dan Sintika, bagaimana Paulus memperingatkan mereka harus sehati di dalam Tuhan. Berarti ada masalah di jemaat Filipi, ada pertengkaran. Yang menarik, Kisah Rasul 15 ayat 19, Paulus pun pernah berselisih dengan Barnabas. Bagaimana mereka berdebat, Barnabas mau ngajak Markus, Paulus nggak mau. Akhirnya mereka berdebat dan Barnabas memilih, aku harus tetap pergi mengajak Markus. Akhirnya mereka berpisah dan Paulus mengajak Silas. Akhirnya ada dua tim yang mereka melakukan perjalanan penginjilan. Lalu kalau seperti ini, kapan sih konflik itu diizinkan? Saya kira enggak sembarangan habis ini aplikasinya, mungkin kalau habis ini kita diskusikan, kita ngobrol, kayak wah berarti boleh dong aku beda pendapat, boleh dong aku sering konflik gitu ya. Saudara, kalau saya coba renungkan dari beberapa bagian firman Tuhan, yang menarik mungkin kita boleh berbeda pendapat, tapi tujuannya buat apa? Kita boleh berbeda pendapat, tapi tahu enggak itu tujuannya apa? Contoh gitu ya, ketika melayani Tuhan ada banyak tim gitu ya. Tadi kan tentang Paulus dan Barnabas, tapi kalau bagian lain di Galatia 2 ayat 9, Galatia 2 ayat yang ke-9, di situ Yakobus, Yohanes, Paulus dan juga ada Barnabas. Dituliskan apa? Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai sokong guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Saudara, kalau lihat bagian ini menarik, kenapa? Mereka nggak bisa kok pergi terus bareng-bareng terus gitu ya. Bahkan mungkin mereka punya visi pelayanan yang berbeda. Satu melayani orang yang bersunat, satu melayani orang yang tidak bersunat. Tapi yang menarik apa? Di situ dikatakan mereka ada di dalam persekutuan. Mereka sadar, aku berjabat tangan dan ini adalah tanda persekutuan. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek. Semua melakukan pekerjaan Tuhan yang sama. Bukankah ini menarik gitu ya? Ketika kita tahu tujuannya, mungkin kita bisa berbeda pendapat. Bahkan mungkin kita bisa melakukan pelayanan yang berbeda. Contoh gini, kita paksa orang, kamu harus gini, enggak aku enggak bisa. Kita sampai kayak paksa terus gitu ya. Memang aku punya tempat yang berbeda. Yang menarik Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama.
Bahkan konflik pun bisa digunakan Tuhan untuk apa? Kalau di sini saya bayangkan besi menajamkan besi itu kan sakit kan. Sesuatu yang berat, sesuatu yang keras. Tapi di sini besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Ini cara Tuhan untuk membuat kita bisa lebih tajam. Kalau lihat di Injil, Yesus pun beberapa kali marah. Yesus beberapa kali berdebat. Yesus beberapa kali berkata dengan sangat keras, khususnya pada orang Farisi ahli Taurat. Supaya apa? Supaya mereka lebih baik. Supaya mereka bisa bertobat. Supaya mereka mengerti nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, waktu dulu saya masih pemuda, saya punya satu tim pelayanan di kepengurusan pemuda. Yang menarik itu apa sih? Kenapa buat saya ini tim yang saya nggak pernah lupakan gitu ya. Kami melayani bersama berarti sudah 20 tahun yang lalu gitu ya. Tapi saya nggak pernah lupakan tim ini, kenapa? Ini tim yang buat saya paling menarik. Kami bisa melakukan banyak hal, kami bisa melakukan banyak kegiatan. Apakah karena semua sama? Ternyata enggak. Tim ini menarik. Ada yang cerewet, ada yang orangnya pendiam, ada yang pemikir, ada yang maunya tuh cepet, pokoknya harus langsung selesai. Ada yang suka ngeritik, yang nyinyir terus gitu ya. Ada yang sangat lemot, lambat, bahkan pelupa gitu ya. Jadi berapa kali kita rapat, loh kok nggak datang? Wah pasti lupa, ditelepon, ayo rapat. Loh ada rapat, coba bayangkan gitu ya. Yang selalu mau cepet ini apa nggak jengkel gitu ya. Lalu yang mau cari gampang, yang nggak mau mikir, harus kena yang kritik terus gitu ya. Ini harus diganti, nggak bisa, ini tujuannya buat apa? Saudara coba pikirkan dengan tim yang seperti itu hasilnya seperti apa. Saya justru melihat ini tim yang paling baik yang saya pernah punya di dalam pelayanan. Kenapa? Karena semua berbeda. Tetapi semua mau terus belajar. Semua dengan hati yang terbuka, aku mau belajar. Jadi ada yang pelupa, kita ingatkan terus gitu ya. Ada yang kritik terus, ya kita dengarkan, kita nggak pernah musuhi dia. Ada yang diem, ya kita paksa untuk ngomong. Dan akhirnya apa? Semua diperhatikan. Semua merasa aku ada ambil bagian, aku ada andil di dalam kelompok ini. Saudara, kadang itulah realitanya gitu ya. Ketika kita harus menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda, jangan menyerah terlebih dahulu. Bisa jadi ada cara Tuhan untuk membentuk kita, memproses kita. Bisa jadi ada rencana Tuhan lewat keunikan tim ini. Kalau di Alkitab juga ada bagian banyak anggota satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala. Bagaimana setiap orang ini unik. Gak bisa semua merasa aku yang paling penting kok. Bukankah itu yang akhirnya ditegur karena tidak bisa melihat yang lain. Kita memang berbeda, tapi Tuhan punya tujuan. Dan kalau memang kita harus berdebat, kita harus ada yang marah, lakukan itu untuk satu tujuan. Tapi yang perlu diingat apa sih? Di Alkitab pun bagian ini jelas gitu ya. Kita bukan meresponinya dengan emosi. Kita bukan meresponinya dengan kemarahan. Kalau kita lihat Matius 5 ayat 43 sampai 45. Bagaimana di bagian firman Tuhan ini siapa sih yang harus dikasihi gitu ya. Seringkali kita berpikir, oh ya aku gak boleh marah. Betul, kita gak boleh marah. Tapi kalau kita coba pikirkan lagi gitu ya. Ayat 43 Matius 5. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bahkan di sini ya, ada orang yang jahat, ada orang yang tidak benar. Tapi dikatakan kasih musuh dan doakan. Kenapa saya pilih bagian ini untuk memperjelas bagian ini? Kalau musuh aja kita kasih dan doakan. Masa sih ada saudara seiman yang berbeda pendapat kita sudah langsung marah? Saudara berbicara konflik manajemen, belajar juga mengendalikan emosi kita. Bagaimana aku tahu ini saudaraku? Dan bagian ini jelas. Kalau musuh aja seperti itu, apalagi saudara. Kita harus mengasihi dia, kita harus memperhatikan dia, kita harus mengampuni dia. Dan mendoakan. Kadang kita juga lupa ketika kita emosi. Itu ada
dampak yang akan terjadi. Kita nggak bisa bilang, nggak masalah, aku biasa aja gitu ya. Amsal 17 ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Saudara, waktu saya baca ini cukup ngeri juga gitu ya. Kalau mulai pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Wah, kalau dibuka kayak bendungan jalan air kan berarti langsung bisa banjir, bisa air itu kemana-mana. Dan kalau kita lihat artinya apa? Ada dampak yang sangat panjang dan dampak dari apa? Dari pertengkaran. Berarti hal baik ini dampaknya akan panjang dan efeknya akan menjadi buruk sampai ke depan. Bahkan bisa menjadi sesuatu yang besar. Bukankah itu yang sering terjadi? Karena kita tidak bisa menahan emosi. Karena kita tidak bisa menerima perbedaan pendapat, akhirnya apa? Kita lihat ada dampak yang panjang. Contoh sederhana gini, kadang mungkin kita menganggap ini enggak betulan terjadi gitu ya. Dampaknya panjang. Itu terjadi di keluarga saya gitu ya, kalau boleh cerita. Jadi ada yang generasi nenek saya, tapi bukan kakek saya, punya saudara gitu ya. Dia ada satu masalah dengan gereja di kota kami tinggal. Saya tinggal di kota kecil. Gereja di tempat itu ya cuma satu gitu ya. Akhirnya karena terjadi masalah ini, keluarga kami dari mulai nenek sampai orang tua saya sampai saya sepakat, keluarga kami tidak akan datang ke gereja itu. Saudara bayangkan waktu saya kecil, saya itu bingung. Tiap minggu kan harus ke gereja. Tapi yang terjadi kami itu keluar kota gitu ya. Ada yang 1 jam perjalanan, ada yang setengah jam perjalanan cuma untuk ke gereja. Lama-lama saya mulai lebih besar, sudah mulai SD, ikut sekolah minggu, saya tuh tanya, loh kok aneh sih kita ke gereja kok keluar kota terus sih? Akhirnya pelan-pelan anak-anak dimasukkan ke gereja yang ada di kota kami. Orang tua saya belum ikut gitu ya. Dan yang menarik waktu itu, kami juga nggak pernah ngerti masalahnya itu apa. Sampai sekarang saya juga nggak tahu jelas masalahnya apa, tapi sampai membuat turun-temurun nggak mau ke gereja. Gitu ya. Akhirnya saya ada di gereja itu sampai remaja, ikut pelayanan juga, ikut vokal group, banyak teman di sana, dan akhirnya keluarga kami juga balik ke gereja itu. Saudara, konyol kan? Dan bahkan kadang konyol lagi apa sih? Kita itu ngomong misalnya gini, orang itu nggak menyenangkan gitu ya. Padahal kita itu nggak ngerti kan. Akhirnya kita terus menganggap orang ini tidak menyenangkan. Dan dampaknya apa? Nanti ada orang lain yang baru, kita pesan, jangan deket sama ini orangnya nggak nyeneng gitu ya. Sudah nih orangnya tuh aneh. Lu padahal belum tentu kenal. Loh anehnya gimana? Ya nggak tahu katanya tuh aneh gitu ya. Saya lihat ya, kalau kita lakukan nggak betul-betul dipikirkan tuh dampaknya nggak main-main. Bisa jadi kita akan merasa nggak suka, bisa jadi kita marah, bahkan terus kemarahan itu kita simpan. Ngeri kan kalau seperti itu. Dan secara khusus kalau berbicara di gereja, di rumah Tuhan, kita yang melayani Tuhan. Saudara, kemarahan, konflik yang tidak diselesaikan, emosi bisa membuat apa? Bisa membuat relasi kita dengan Tuhan juga terganggu. Makanya di bagian firman Tuhan di Matius 5:24, sebelum memberikan persembahan kamu harus berdamai dulu dengan sesamamu. Kenapa? Sudah simpel kok. Kalau kita nggak berdamai dengan sesama, kalau kita masih menyimpan kemarahan, kalau kita masih mementingkan ego kita, bagaimana kita bisa datang dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat kasih Tuhan itu kalau kita cuma ada di dalam kemarahan? Bagaimana kita bisa melihat, ini keluarga yang Tuhan berikan sebagai saudara-saudara seiman, kalau di sebelah kita itu orang yang kita nggak suka. Ada orang yang pernah cerita gitu ya, di satu gereja, tiap minggu doa Bapa kami itu diucapkan. Dia bilang, saya nggak masalah kok baca doa Bapa kami gitu ya. Tapi waktu ada poin apa? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang ini bilang, pokoknya kalau poin itu saya diem gitu ya. Saya nggak ngomong. Saudara kira-kira enak nggak sih? Tiap berdoa Bapa kami tiap minggu, ada poin mengampuni, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami itu diem gitu ya.
Saya yakin sepanjang berdoa pasti nggak pernah tenang kok. Dan mungkin kalau yang dia nggak bisa ampuni itu teman gerejanya, pas duduknya di sebelahnya, duduknya di depannya, saya yakin ibadah tidak akan bisa berjalan dengan enak. Saya yakin dia tidak akan bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Dia tidak akan bisa menikmati doanya, bagaimana dia bisa berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nggak bisa. Dia nggak bisa melihat Tuhan dengan benar. Kenapa? Cuma karena poin apa? Aku musuhi temanku, aku belum bisa memaafkan dia. Saudara, nggak gampang kok. Tapi selalu ingat apa? Itu yang Kristus lakukan buat kita. Kalau Kristus sudah mengampuni kita dengan harga yang mahal, darahnya tercurah di kayu salib, kematiannya itu untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Kita juga bisa berjuang. Tinggalkan ego kita. Kita teladani apa yang Kristus sudah lakukan. Ketika kita mungkin dalam kejengkelan sebagai manusia yang lemah dan terbatas, jangan jadikan itu sebagai kemarahan. Jangan biarkan si jahat memakai ini supaya kita membenci saudara kita. Saudara, lalu apakah kita masih nggak bisa berkonflik? Tanda kutip konflik yang baik gitu ya. Saudara, kalau ngomong konflik tentu perbedaan pendapat buat saya itu baik gitu ya. Tapi tidak dengan emosi. Lalu bagaimana kita konflik tanda kutip tadi ya? Bagaimana kita bisa menjalani perbedaan pendapat itu dengan baik? Saya yakin kalau rapat nggak ada perbedaan pendapat, ya nggak ada keputusannya kan. Satu orang aja yang mikir, semua orang setuju, hasilnya nggak akan baik. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang mungkin bisa menguatkan kita gitu ya, memberikan kita petunjuk juga bagaimana seharusnya. Amsal 18 ayat 13. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi harus mau mendengar dulu sebelum menjawab. Saudara, bukankah ini yang seringkali menjadi bibit dari konflik itu? Karena kita tidak mau mendengar. Karena kita sudah terlebih dahulu mau cepat menghakimi orang itu. Kita sudah cepat merasa yang paling benar. Padahal bisa jadi dia juga punya ide yang lebih baik dari kita. Kalau kita dengarkan ternyata, loh ya betul juga, kita tuh nggak beda, cuma kita punya sudut pandang yang lain. Kalau digabungkan, oh itu sangat baik, bukankah itu luar biasa? Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau di Amsal tadi mendengar, di sini kamu dengar supaya apa? Supaya kamu lambat berkata-kata dan yang menarik apa? Kamu juga tidak marah. Kamu juga lambat untuk marah. Ketika kita bisa mendengar, paling enggak ada waktu tenang untuk diri kita kan. Dan ketika kita ada di dalam kemarahan seperti yang poin sebelumnya tentang emosi itu, kita enggak akan bisa kerjakan kebenaran. Itu yang tadi saya katakan, relasi dengan Tuhan akan terganggu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memikirkan kebenaran itu. Semoga kita bisa berjuang untuk ini gitu ya. Dengarkan dulu. Saudara, konflik manajemen apa yang kita bisa perjuangkan dan kita bisa latih? Sederhana, latih untuk mendengar. Latih untuk tidak langsung menjawab, tapi pada waktu yang tepat kita menjawab. Di sini nggak dibilang kamu harus dengar, nggak boleh ngomong loh ya. Lambat untuk berkata-kata. Mendengar dulu sebelum menjawab, berarti harus dijawab kan. Berarti tetap harus ada percakapan, harus ada diskusi, tapi harus mendengarkan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada amarah di dalam hati kita. Dan seringkali di dalam konflik yang gak mudah lagi apa sih? Kadang memang kesabaran kita diuji gitu ya. Kadang perlu waktu kok. Kadang memang aduh kok gak ngerti-ngerti sih kan gitu ya. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Saudara, ampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Sabar terhadap yang lain. Saudara, di dalam menghadapi perbedaan pendapat, tentu perlu waktu kok. Menyamakan pemikiran perlu waktu. Saya yakin kita di gereja harusnya bersyukur ya, apalagi yang pengurus gitu ya. Sudah sering ikut rapat. Kenapa kok rapat lama? Ya bagus kalau rapatnya lama. Kalau rapatnya cepat malah ini mikir apa enggak? Memang rapat zaman sekarang lebih enggak enak kan gitu ya. Enggak lihat orangnya, cuma duduk lihat gadgetnya, lihat laptop, rapatnya via Zoom, via apa. Dan ya kadang enggak enak juga kan gitu ya. Videonya mati, dia ada di tempat apa enggak juga enggak ngerti. Memang kalau ribut, tapi Zoom juga mau gegeran ya enggak enak kan gitu ya. Ribut tinggal di mute aja kan, enggak bisa ribut lagi kan gitu ya. Tapi ketika kita boleh berproses bersama, menarik. Ketika kita dulu jalani rapat sampai berjam-jam, raker sampai berbeda pendapat, buat saya itu hal yang indah. Kenapa? Karena kita bisa saling berlatih, saling sabar. Kita bisa mendengarkan perkataan dia. Bagian ini dikuatkan oleh Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ketika kita bisa sabar satu dengan yang lain itu indah. Kenapa? Karena memang kita berbeda. Selalu ingat ini. Kita satu tubuh, kita berbeda-beda, kita punya bagian masing-masing, kita punya kadar pekerjaan masing-masing. Tetapi yang membuat kita menjadi satu itu apa? Karena Kristus. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Karena kita menjadi anggota tubuh Kristus. Karena kita yang sudah ditebus dan Kristus sekarang menjadi kepala. Jadi menarik. Kita memang berbeda. Karena itu ketika kita mau berkonflik dengan benar, tanda kutip konflik. Berbeda pendapat, mau berdebat silahkan dengan benar. Lihatlah, oke, dia punya kelemahan seperti ini, aku mau dukung dia. Dia pun juga harus mau didukungkan. Tapi juga kita siap untuk ditegur. Jangan kita cuma negur orang terus kita nggak mau ditegur kan. Saudara, kalau semua sadar ini, semua mau bertumbuh. Kalau ayat 15 dari Efesus 4, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala. Menarik saudara. Artinya kita akan terus berbeda pendapat. Tapi kita adalah satu tubuh. Kita dengarkan, kita tidak marah. Dan aku bisa melihatnya apa? Ini semakin membuat pekerjaan Tuhan bisa menjadi lebih baik. Kalau itu terjadi luar biasa. Enggak mudah. Sama. Ketika Tuhan harus mengasihi manusia. Ketika Yesus harus datang ke dunia itu bukan hal yang mudah. Ketika Yesus harus taat menjalankan rencana Bapaknya, dia juga harus berjuang, dia harus berkorban. Tentu kita juga harus berjuang untuk ini. Saudara, bertumbuh di dalam kebenaran tidak pernah mudah. Tapi yakinlah Tuhan yang sudah mengasihi kita, dia yang akan menguatkan kita. Kalau boleh disimpulkan, saya mau katakan, boleh kok ada konflik, tapi konflik yang baik. Konflik itu wajar karena akan selalu ada perbedaan pendapat. Tapi pikirkan apa tujuannya. Apa yang kita bisa pelajari dari perdebatan itu, dari perbedaan pendapat itu. Jadi selalu kita jangan emosi dulu tapi pikir iya. Tadi kenapa kok aku berbeda pendapat sama dia? Mungkin dengan hal ini aku bisa melakukan hal yang lebih besar. Lalu selalu Tuhan berikan aku kesabaran. Pasti ada kok masanya kita akan jengkel. Ada masanya kita marah boleh, tapi jangan terus disimpankan. Di Alkitab katakan amarah itu yang harus dihindari. Ampuni. Jangan sampai amarah itu terus kita simpan dan menjadi dendam. Miliki kasih dan pengampunan ketika melihat sesama kita yang berbeda. Yang mungkin selalu berbeda pendapat. Seperti Kristus yang juga tidak pernah lelah mengasihi kita. Tuhan yang gak pernah lelah mengasihi kita. Seperti dia selalu menerima kita apa adanya. Kenapa kita tidak
mengasihi sesama. Terus berjuang untuk itu. Semoga kita terus berjuang di hal ini. Untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Untuk gereja yang semakin bertumbuh melakukan pekerjaan Tuhan itu. Kita pribadi-pribadi, anak-anak muda yang mau bertumbuh, semakin diasah, semakin ditajamkan untuk menjadi lebih baik. Bersyukurlah kalau kita punya saudara-saudara seiman. Bersyukurlah kalau kita punya orang-orang yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Inilah saudara-saudara kita. Kasihi mereka, ampuni mereka. Berjuang bersama, terus saling menguatkan, terus saling mempertajam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami tidak sendirian di dunia ini. Kami punya orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara seiman kami yakin tidak ada yang kebetulan. Termasuk orang-orang di keluarga kami, mungkin teman-teman kami, orang-orang yang dekat dengan kami. Setiap kami berbeda, tapi kalau kami boleh mengenal, hidup berdampingan, kami boleh melayani bersama, kami ada di gereja yang sama, kami yakin tidak ada kebetulan. Kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain, boleh saling menguatkan, boleh saling mempertajam satu dengan yang lain. Ketika kami berbeda, tentu seringkali ada konflik, ada perbedaan pendapat. Tapi kami mau belajar mengelola itu dengan baik. Kami mau mencari apa yang menjadi pekerjaan Tuhan yang kami bisa lakukan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dari apa yang kami alami itu. Dan kami juga mau melihat bagaimana perjuangan ini bukan kami lakukan sendirian. Kami bisa mengampuni, kami bisa mengasihi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni dan mengasihi kami. Kalau Engkau selalu mengasihi kami mau berjuang untuk mengasihi sesama. Karena kami tahu ketika kami terus tinggal di dalam amarah, relasi kami dengan Tuhan juga akan terganggu. Tapi kami mau hati kami sungguh-sungguh dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kami bisa mengampuni sesama kami. Kami bisa sabar. Seperti Engkau yang terlebih dahulu melakukan itu bagi kami. Tuhan sertai anak-anak-Mu, Tuhan terus pimpin mereka yang masih muda ini. Supaya mereka terus dipertajam. Mereka terus bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Mereka tidak menyia-nyiakan hidup anugerah Tuhan. Karya penebusan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Karena mereka melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kembali kita pujikan lagu Bejana-Mu. Biarlah setiap kita mau dibentuk menjadi bejana Tuhan. Yang hidup dan yang berkenan.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang baru saja kita dengar. Tuhan, biarlah firman yang baru saja kami dengar bisa masuk di dalam hati kami dan kami mengerti dan kami bisa melakukannya di hari-hari kami. Terima kasih saat Engkau sudah mengingatkan setiap kami. Tuhan, kami bersyukur saat sore hari ini kami bisa bersama-sama datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih saat Engkau sudah memberkati persekutuan kami dari awalnya hingga akhir. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur saat hari ini kami bisa memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, biarlah berkat yang kami berikan ini bisa menjadi alat untuk pembangunan kerajaan-Mu saja. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kami yang belum sempat memberi. Biarlah Engkau yang tetap memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan kami sore hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga yang menyertai kegiatan kami setelah ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Persekutuan pemuda selesai, saat teduh. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. We'll sing it again. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in